Perkenalkan, nama saya Fauzan Abdul Fadil dari Universitas Terbuka Makassar dengan NIM 053770966, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis semester 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas tutorial 1 dengan dosen Tri Ratna Rina Yuhani SIP MA dengan mata kuliah logika. Dengan isi pertanyaan 1. Term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 dari macam term tersebut serta juga contohnya. 2. Jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Yang dimaksud terms adalah 3 jenis. Ada term singular, terms umum, dan terms kolektif. Yang dimaksud term singular adalah merujuk pada suatu entitas tunggal dan spesifik. Contoh, Presiden Joko Widodo, Monas, planet Mars. Juga berupa nama, diri, atau deskripsi yang secara umum untuk mengidentifikasi suatu objek. Ada juga terms umum. Terms umum merujuk pada suatu kelas atau kategori objek yang memiliki karakteristik bersama. Contoh, pohon, mobil, mamalia. Ini dapat diterapkan pada banyak individu yang berbagai atribut serupa. Ada pula juga terms kolektif. Terms kolektif merujuk pada sekelompok individu yang dianggap sebagai satu kesatuan. Contoh, tim sepak bola, keluarga, partai politik. Meskipun terdiri dari banyak anggota, terms kolektif mewakili entitas tunggal. Lanjut, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2. Jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir dan bagaimana agar terhindar dari logical fallacy atau sesat pikir. Sesat pikir itu adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen tampak valid padahal sebenarnya tidak. Kesalahan ini dapat terjadi karena berbagai sebab, termasuk penggunaan premis yang salah, struktur argumen yang keliru, atau manipulasi bahasa. 2. Strawman. Strawman yaitu mendistorsi atau menyederhanakan argumen lawan untuk membuatnya lebih mudah dibantah. Contoh, pendukung kebijakan A berpendapat bahwa kita harus mengabaikan lingkungan demi pertumbuhan ekonomi. Padahal itu, pendukung kebijakan A mungkin memilih argumen yang lebih bernuansa. Argumen yang kuat harus berhadapan dengan argumen lawan secara akurat dan utuh. Ada juga contoh ketiga, appeal to authority. Appeal to authority yaitu menggunakan otoritas seseorang sebagai bukti kebenaran suatu argumen tanpa mempertimbangkan keahlian orang tersebut dalam bidang yang relevan. Contohnya, selebriti X mengatakan vaksin berbahaya, jadi vaksin memang berbahaya. Kebenaran suatu argumen harus didasarkan pada bukti empiris dan penalaran logis, bukan pada reputasi seseorang. Adapun cara menghindari sesat pikir. 1. Berpikir kritis atau evaluasi setiap argumen secara hati-hati, identifikasi premis dan kesimpulan, dan periksa apakah ada kesalahan logika. 2. Mencari bukti atau jangan hanya bergantung pada opini atau otoritas, tetapi cari buku empiris yang mendukung argumen. 3. Mempertimbangkan perspektif berbeda atau pertimbangkan sudut pandang yang berbeda dan cari potensi kelemahan dalam argumen sendiri. 4. Menggunakan struktur argumen yang valid atau pastikan argumen mengikuti struktur logika yang benar seperti deduksi atau induksi. Baik, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.